Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas aplikasi dari integral, lanjutan dari sebelumnya. Kemarin kita membahas tentang aplikasi integral untuk menghitung luas suatu daerah, kemudian volume dari daerah yang diputar 360 terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Kemudian ada untuk menghitung panjang dari kurva ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tekanan fluida dan pusat massa ya. Jadi tekanan benda cair gitu ya, dan pusat massa dari suatu benda padat mungkin gitu ya. Nah, kita bahas dulu tentang tekanan fluida ya. Jadi teman-teman bisa mengingat kembali kalau namanya fluida itu kita berarti berurusan dengan benda cair gitu ya. Nah, di sini kita mengambil suatu kasus sederhana di mana ada tangki, bisa dilihat pada gambar 9, itu ada tangki yang diisi air. Boleh dibayangkan akuarium, boleh dibayangkan tangki air, boleh silahkan ya. Jadi ada tangki yang berisi air. Tangki tersebut, ketinggian air pada tangki tersebut adalah H, dan density atau kepadatan air ya, atau mungkin massa jenis kalau di air itu ya, itu sebesar delta gitu ya. Jadi kita ibaratkan dia sebesar delta, kan tergantung cairannya juga ya, dia mau air biasa atau minyak atau apa. Nah, di sini kasus ini dia disebut air begitu saja, sehingga density-nya kita simbolkan dengan delta. Kemudian untuk mencari tekanan air atau tekanan fluida, tekanan benda cair pada bidang horizontalnya yang seluas A di bawah itu, pada dasarnya, dasar tangki ya. Nah, itu kita bisa dapat dengan mencari berat fluida atau berat airnya sendiri yang berada tepat di atas permukaan persegi itu. Atau secara formula bisa kita simbolkan dengan F, yaitu tekanan fluidanya, gaya fluidanya adalah density dikalikan ketinggian air, dikalikan luas dari permukaan yang ditimpa air gitu ya. Nah, kalau kita memanfaatkan integral, berarti kita bisa dapat berat fluidanya dengan integral dari A sampai B. A sampai B itu adalah panjang ya, panjang dari luasan. Nanti kita ada contoh soal. Kemudian fungsinya adalah density dikalikan dengan ketinggian air dikalikan dengan luas penampang. Nah, di sini saya ambil dy, sehingga konsekuensinya adalah nilai A dan B-nya adalah terhadap Y, gitu ya, atau tinggi airnya. Oke, kita bisa perjelas di soal ya. Jadi, misalkan di sini ada sebuah tangki yang berisi air dengan density sudah ditentukan, yaitu 62,4 pon per kaki kubik, dengan kedalamannya adalah 5 kaki atau 5 feet, 5 kaki dari dasar gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar sebelah, itu ada air yang ditampung di suatu tangki dengan ketinggian airnya adalah 5 feet, kemudian lebar di bawah, ya, bawah tangki itu adalah 8 feet, kemudian semakin ke atas dia menuju 10 feet gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita akan menghitung gaya atau tekanan yang ada di dasar tangkinya gitu ya. Jadi misalkan di sini ada tekanan pasti, nah kita cari tekanannya berapa gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman catat di sini adalah bahwa tangkinya tidak berbentuk persegi panjang gitu ya. Tapi ada
jejar genjang di sini. Nah, kalau jejar genjang, teman-teman bisa dapat luas alasnya gitu ya. Luas alasnya yang ini tapi cukup sulit ya kalau misalkan kita pandang dia sebagai sumbu X gitu ya. Nah, di trik yang ini kita akan lihat dia dari sumbu Y. Oke. Nah, trik pertamanya adalah selain sebelum teman-teman menghitung dulu atau melakukan operasi, teman-teman coba posisikan dulu sumbu X dan sumbu Y di salah satu ujungnya. Nah, di sini lebih mudah kalau misalkan kita meletakkan ujung di sebelah kiri bawah ini sebagai pusat dari koordinat, yaitu 0,0. Jadi yang mendatar ini adalah sumbu X, yang vertikal di sini adalah sumbu Y, gitu ya. Sehingga kalau panjangnya 8 feet yang bawah, berarti dia dari 0,0 ke 8,0. Begitu juga yang atas. Kalau misalkan di sini ada panjangnya 10 feet, maka dia koordinat X-nya 10, Y-nya 6 gitu ya, karena tinggi tangkinya 6. Nah, di sini kita perhatikan lagi bahwa pembatasnya, kalau kita mau pandang dia sebagai sumbu Y, di sumbu Y gitu ya, berarti kan kita harus tahu koordinat dari sumbu Y-nya, yaitu dari 0,0 ke 5, karena tinggi airnya 5 gitu ya. Kemudian pembatas atasnya di sini adalah garis yang dibentuk dari garis yang melewati 2 titik, yaitu titik 10,6 gitu ya, 10,6 dan 8,0. Nah, teman-teman bisa mengingat lagi materi untuk menentukan persamaan garis melalui 2 titik. Itu ya, itu tidak kita bahas di sini. Saya harap teman-teman membuka lagi kalau memang lupa ya. Nah, di sini dari konsep garis yang melalui 2 titik, kita akan dapat persamaan garisnya, persamaan pembatas yang atas ini adalah Y sama dengan 3X min 24. Nah, yang mau kita cari adalah luasan ini ya. Luasan ini sehingga pembatas atasnya adalah 3X min 24. Itu kalau kita pandang dia dari sumbu X, ya variabelnya X. Nah, sekarang kita mau ganti dia jadi variabel Y. Dalam artian, kita harus merubah bentuk ini ke bentuk X sama dengan. Gitu ya. Kalau kita ubah ke bentuk X sama dengan, bisa kita bagi 3 dulu semuanya, atau kita kalikan sepertiga, yaitu sepertiga Y sama dengan X dikurangi 8. Gitu ya. Kemudian 8-nya saya pindah ke ruas kiri, atau sama-sama kita tambahkan 8, sehingga didapat persamaan sepertiga Y ditambah 8. Karena kita mau pakai DY, sehingga tadi kita harus ubah dulu variabel Y sama dengannya menjadi X sama dengan, kayak di pertemuan sebelumnya itu ya. Nah, kemudian untuk ketinggiannya sendiri, untuk kedalamannya, kita kan tidak bisa memastikan ya, dia di ketinggian mana, di dasar itu, di dasar yang mana, kan kalau 0 nggak mungkin kita pakai ya. Sehingga kita misalkan ada ketinggian Y di sini, dan juga ada ketinggian sisanya, yaitu 5 min Y. Sehingga ketinggian yang kita pakai adalah 5 min Y ini. Y-nya seberapa, kurang tahu gitu ya. Kita asumsikan saja deltanya sekecil mungkin, tapi tidak 0. Gitu. Jadi, kalau 0 kan airnya berarti sudah nggak ada gitu ya. Jadi kita misalkan saja di sini ada Y sedikit, kemudian ketinggiannya adalah dari 5 ini dikurangi dengan Y yang sedikit tadi. Sehingga untuk menemukan gaya atau tekanan fluida di dasar itu, maka kita bisa dapat dari integral 0 sampai 5. Tadi kita pandang terhadap sumbu Y ya. Kemudian dikalikan density, dikalikan H,
Hanya tadi adalah kedalaman 5 min Y dikalikan dengan sepertiga Y plus 8. Sepertiga Y plus 8-nya didapat dari merubah Y sama dengan 3X min 24 ke bentuk persamaan X sama dengan bla bla bla. Gitu. Nah, dengan mengaplikasikan integral di sebelumnya, teman-teman akan dapat bahwa nilai dari integral 0 sampai 5, density-nya tadi ada ya, sudah ada density-nya, nanti tinggal teman-teman substitusikan di sini nilainya, kemudian dikali 5 min Y, sepertiga Y ditambah 8. Nah, hasilnya integral ini adalah 6.673 pound. Jadi tekanannya sebesar ini di dasar. Gitu. Nah, ini contoh untuk yang permasalahan mengenai tekanan benda cair, gitu ya. Jadi teman-teman bisa menemukan tekanannya dengan menggunakan formula integral A sampai B. A sampai B ini adalah ketinggiannya. Kemudian density dikalikan H, dikalikan juga dengan A atau pembatasnya ya, penampang pembatas. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pusat massa. Nah, di pusat massa ini ada dua bagian, nanti kita bahas pusat massa yang dari titik dulu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di gambar itu ada segitiga timbangan gitu ya, dengan jarak dari timbangan ke benda kedua ini adalah D1, jarak dari timbangan ke benda pertama ini adalah D1, sorry, yang ini adalah D2, ini D1. Gitu ya. Nah, pusat massa itu pasti didapat ketika yang kanan dan kiri seimbang gitu ya. Jadi pusatnya ini di mana? Pusatnya ini adalah letak di mana yang mengakibatkan kedua benda itu seimbang. Atau dengan kata lain, M1 dikalikan D1 ini sama beratnya dengan D2 dikalikan M2. Atau kalau kita jumlahkan, maka momentumnya adalah 0, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung pusat momentum, menghitung total momentum, berarti ya kita tinggal menjumlahkan saja sebenarnya dari jarak bendanya dengan massa benda, gitu ya. Jarak benda pertama dikali massa benda pertama, ditambah jarak benda kedua dikali massa benda kedua, dan seterusnya. Jadi kita mau menghitung totalnya berapa sih momentumnya, ya berarti tinggal kita jumlahkan saja. Gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan ini, teman-teman nanti bisa menghitung di mana letak titik yang merupakan pusat massa, gitu ya. Nah, di sini kita bisa menentukan dengan M besar. M besar ini adalah total momentumnya, totalnya momentum berapa. Yang ini tadi ya, X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 ditambah X3 dikali M3 dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan massa pertama ditambah massa kedua, ditambah massa ketiga, ditambah massa keempat, ditambah massa kelima, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi total momentum dibagi dengan total massa. Nah, contoh kasus misalkan di sini ada massa benda yang diletakkan di titik-titik tertentu gitu ya. Jadi di sini ada benda-benda yang massanya 4, 2, 6, 7 diletakkan pada titik 0, 1, 2, dan 4. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini. Jadi maksudnya adalah ketika di titik 0 dia diletakkan benda dengan massa 4, di titik 1 benda dengan massa 2, di titik 2 benda dengan massa 6, dan di titik 4 benda dengan massa 7. Nah, sekarang kita mau mencari
pusat massanya. Kira-kira harus diletakkan di mana pusat massa itu sehingga kanan dan kirinya seimbang gitu ya. Apakah di sini? Seimbang nggak kira-kira berat yang kanan ya? Kalau misalkan di antara 2 dan 3, paling tidak ya. Soalnya di kanan 7, di bawah, di kiri 10. Jadi kira-kira di mana ini ya? Nah, itu yang mau kita cari. Nah, penyelesaiannya bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan bahwa pusat massa itu didapat dari jumlah momentum dibagi dengan jumlah massa, gitu ya. Jadi teman-teman bisa menghitung bahwa total momentumnya adalah 0 dikali 4, ditambah 1 dikali 2, ditambah 2 dikali 6, ditambah 4 dikali 7, dibagi dengan total massa. Total massa adalah 4, ditambah 2, ditambah 6, ditambah 7. Sehingga pusat massanya terletak di titik 2,21. Jadi harus diletakkan di sini timbangannya atau neracanya ya, supaya di sisi kanan dan di sisi kiri neraca beratnya seimbang. Itu untuk titik. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang mau kita cari pusat massanya itu adalah garis atau mungkin benda panjang gitu ya, yang 2 dimensi. Nah, ilustrasinya sama seperti tadi, kita bisa langsung ke formulanya ya. Jadi formulanya juga sama, konsepnya adalah menentukan total momentum dibagi dengan total massa. Nah, karena garis ini sifatnya lebih kompleks daripada titik, maka kita bisa memanfaatkan delta, dan juga di sini ada density ya, atau kerapatan benda. Jadi nanti benda yang mau kita hitung itu seperti penggaris atau kayu yang kan biasanya ada yang bolong tuh, ada beberapa bagian yang sudah tidak padat misalkan. Nah, itu yang mau kita cari pusat massanya, sehingga kita perlu mengetahui kerapatan dari benda itu dan juga delta atau selisih jaraknya gitu ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini kita pakai integral lagi dari A sampai B. A sampai B ini adalah dari ujung mana ke ujung mana yang mau kita hitung pusat massanya gitu ya. Dari 0 ke B atau dari A ke B begitu. Kemudian integral dari X-nya ini kita otomatis kalikan sendiri. Dituliskan di sini X dikali dengan fungsi density-nya, diintegralkan terhadap variabel X. Dibagi dengan total massa. Total massanya didapat dari, tentu saja total massa dari permulaan A ke akhir B, dengan fungsinya adalah density saja, dx gitu ya. Jadi ada 2 yang teman-teman cari di sini. Yang pertama adalah total momentum, yang kedua adalah total massa. Jadi pusat massanya didapat dari membagi total momentum dengan total massa, gitu ya. Nah, contoh soal di sini terdapat suatu benda, di sini dibentuknya adalah kawat pada titik X cm yang dinyatakan dengan 3X pangkat 2. Jadi aturannya adalah 3X pangkat 2 gram per centimeter. Yang diminta menemukan adalah pusat massa dari potongan kawat itu dari 0 sampai 10. Gitu ya. Dari X-nya 0, dari kawatnya 0 sampai 10 cm pertama dari kawat. Nah, dengan memanfaatkan aturan yang ini tadi, teman-teman bisa dapat bahwa pusat massanya adalah integral dari 0 sampai 10. X-nya tadi harus ada ya, jadi teman-teman tuliskan. X dikali 3X pangkat 2. 3X pangkat 2-nya siapa? Density di sini.
dx gitu ya. Aturannya sama, teman-teman tinggal mengintegralkan sesuai dengan langkah biasanya gitu ya. Dari 0 sampai 10, kemudian dibagi dengan integral dari 0 sampai 10 ya. Formulanya mirip, hanya di pembaginya adalah density saja, 3x pangkat 2. Sehingga integral dari 3x pangkat 2 ya x pangkat 3, integral dari 0 sampai 10. Gitu ya. Diperoleh pusat massa pada kawat adalah 7,5 dari kondisi awal, adalah dari 0 ya ini, dari titik ujung kawat. Tuh. Cukup mudah ya, mungkin hanya perlu teliti dalam menghitung, jadi teman-teman bisa mendapatkan hasil yang tidak keliru kalau misalkan teliti, gitu ya. Oke, sudah ya. Untuk selanjutnya, meskipun tadi di judul sebenarnya adalah tekanan fluida dan pusat massa, harus saya tambahkan sedikit lagi tentang teknik pengintegralan, gitu ya. Jadi, supaya materi besok bisa lebih ringan, gitu ya. Nah, di sini, untuk memperdalam pemahaman, teman-teman silahkan membuat satu soal, boleh soal yang tadi teman-teman modifikasi angkanya, atau mungkin cari soal di internet, terus angkanya dimodifikasi. Tujuannya adalah untuk memberi pengalaman kepada teman-teman mengerjakan soal terkait dengan tekanan fluida dan pusat massa. Di sini pusat massa yang saya minta adalah di garis ya, bukan di titik. Jadi soalnya adalah soal tentang mencari pusat massa pada garis. Nah, untuk 2 subbab awal, teman-teman bisa mengerjakan tugas ini sebagai pendalaman, gitu ya. Seperti biasa dikumpulkan di LMS. Selanjutnya, saya tambah sedikit tentang teknik pengintegralan, gitu ya. Di sini ada satu teknik yang akan kita bahas, yaitu integral substitusi. Nah, yang namanya substitusi pasti kita punya dulu apa yang disubstitusikan. Di sini misalkan ada fungsi f besar yang merupakan integral dari f kecil. Maka U-nya sebagai fungsi dari Gx itu kita bisa gantikan untuk menyederhanakan bentuknya. Gitu ya. Di integral dari f Gx, G aksen X, bisa kita temukan dengan integral dari FU, U-nya adalah Gx, DU. Ya, jadi kalau variabelnya U, D-nya juga harus U. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal, gitu ya. Misalkan kita mau mencari integral dari 1 sampai 3, integral tentu berarti ini, fungsinya adalah x pangkat 3 akar dari x pangkat 4 ditambah 11 dx. Jadi fungsi ini diintegralkan terhadap variabel x. Cocok ya, x, x, x. Nah, gimana? Nah, karena integral substitusi, kalau seperti ini kita butuh integral substitusi. Kenapa? Karena ada dua fungsi di sini ya. Kalau teman-teman kalikan ini kan akan bermasalah karena di sini akarnya setengah, pangkatnya adalah setengah. Jadi agak rumit. Nah, makanya kita pakai integral substitusi. Yang pertama adalah kita pilih dulu fungsi U-nya siapa. Gitu ya. Jadi yang mau kita jadikan fungsi lain atau U itu siapa. Di sini saya pilih adalah x pangkat 4 ditambah 11. Kenapa yang x pangkat 4 ditambah 11? Karena kalau diturunkan, ini pangkatnya jadi pangkat 3. Nah, pangkatnya sama dengan fungsi yang depan. Gitu ya. Kalau fungsi yang depan x pangkat 3 ini kita turunkan, pangkatnya jadi pangkat 2. Tidak ada di belakang ini pangkat 2 ya, jadi membingungkan. Oke. Jadi kita ambil U-nya adalah x pangkat 4 ditambah 11. Sehingga du per dx-nya, kalau fungsi U ini saya turunkan terhadap variabel x, kita akan dapat 4x pangkat 3. Gitu ya. Ada pangkat 3 juga di sini. Nah, nanti bisa kita coret. Nah, sebelum itu kita ubah dulu dx-nya sama dengan 1 per 4x pangkat 3 dikali dengan du.
Gitu ya, kita balik aja. Bukan dibalik sih. Bisa dikalikan silang dulu atau sama-sama dikali 1/4 X pangkat 3, kemudian dikali DU. Nah, gitu ya. Jadi, dx-nya kita ubah ke bentuk dx sama dengan 1/4 X pangkat 3 DU. Nah, dengan mensubstitusikan U-nya ini tadi, U-nya tadi kan X pangkat 4 plus 11. Maka persamaan awalnya ini, X pangkat 4 plus 11-nya kita ganti dengan U. Itu ya, X pangkat 4 plus 11 tadi diganti dengan U. Maka integralnya berbentuk seperti ini. Nah, U-nya saya ubah dulu ke bentuk pangkat setengah. Gitu ya. Nah, kemudian kita substitusikan lagi sekarang dx-nya. Kenapa harus diganti dx-nya? Karena di sini ada variabel u. Variabel u tidak bisa kita integralkan terhadap x. Gitu. Jadi, dx-nya yang di sini kita ganti dengan 1/4 X pangkat 3 DU. Nah, jadinya adalah yang ini tadi ya, kita ganti dengan 1/4 X pangkat 3 DU. Nah, ini kan ada pangkat 3 di bawah tanda per, kemudian ada pangkat 3 di atas tanda per, bisa kita coret, sehingga menjadi lebih sederhana, yaitu integral dari 1 sampai 4, 1 sampai 3, 1/4 U pangkat setengah. Ya kan ya, ini habis, ini tinggal 1, ini 1, berarti 1/4-nya saya taruh depan, U pangkat setengah DU. Oke, cocok ya. Ini ada variabel U, kemudian di sini variabelnya juga U. Nah, sekarang kita kerjakan saja. Jadi tinggal kita integralkan di sini. Berarti 1/4 dikali 1 per setengah ditambah 1, U pangkat setengah ditambah 1. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, nah, jadi kita dapat 1/4 kali ini setengah tambah 3, setengah tambah 1, setengah tambah 1, setengah tambah 1, 3/2 ya, 2/3 berarti 2/12, U pangkat setengah tambah 1, 3/2. Teman-teman bisa hitung pakai kalkulator ya. Hati-hati komanya. Kemudian, nah, U-nya sekarang kita kembalikan lagi. Ini kan batasnya tadi X ya, batasnya X, nggak boleh kita langsung substitusikan, jadi U-nya kita ubah lagi ke awal. U-nya tadi siapa? U-nya tadi adalah X pangkat 4 ditambah 11, sehingga kita ganti lagi di sini, U-nya adalah X pangkat 4 ditambah 11, pangkat 3/2, ya kan? Nah, sekarang baru kita substitusikan X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 1. Jadi, kita gantikan di sini untuk fungsi pertama, kemudian dikurangi dengan yang kedua. Nah, hasilnya adalah 140,14. Jadi, nilai dari integral 1 sampai 3, X pangkat 3 akar dari X pangkat 4 plus 11 dx adalah 140,14. Gitu ya. Nah, contoh lain, satu lagi, di sini adalah temukan nilai dari integral 3x per 5 min 9x pangkat 2. Di sini integralnya integral tak tentu, jadi teman-teman tidak harus mensubstitusi ya nanti ya. Memang tidak perlu disubstitusi gitu ya. Nilainya maksud saya. Nah, teman-teman bisa menebak di sini mana yang sebaiknya kita jadikan sebagai fungsi U. Kalau 3x-nya kita jadikan fungsi U, ketika diturunkan nilainya 3. Gitu ya. X-nya yang di sini tidak bisa kita apa-apakan. Gitu ya. Jadi, mungkin bisa sih, tapi saya nggak mau nyoba. Oke, jadi kita misalkan fungsi U-nya adalah yang pembilangnya di bawah, penyebut di bawah, tapi kita ambil 5 min 9x pangkat 2-nya aja. Akarnya kita biarkan dulu, jadi U-nya adalah 5 min 9x pangkat 2, sehingga DU per dx-nya adalah turunan dari U terhadap variabel X, jadi 2 dikali 9, min 18, 2 dikali min 9 ya, min 18X, kemudian kita ubah ke bentuk X sama dengan 1 per min 18X dikali DU.
gitu ya. Jadi teman-teman cari U-nya dulu, setelah itu menentukan DX-nya siapa. Nah, kalau sudah, kita gantikan lagi U-nya dengan nilai yang sudah kita tentukan, gitu ya. Jadi integral yang atas ini jadinya adalah integral dari 3x per akar dari U dx. Nah, U-nya saya ubah dulu pangkatnya ke atas, jadi min setengah. Baru kemudian kita gantikan dx-nya dengan 1 per min 18x du. Nah, nanti teman-teman akan dapat integral dari 3x U pangkat min setengah dikali dengan 1 per min 18x du. Oke, nah sekarang ada yang bisa kita coretkan ya di sini. Ada X, kita coret. 3 dengan min 18 ada 6. Gitu ya. Jadi, ini saya coret. Nah, jadi di sini tinggal 1, di sini min 18 dibagi 3, jadi ada min 6. Di sini X-nya tinggal habis. Nah, X-nya pangkat min setengah du. Gitu. Oke, jadi sama dengan aturan integral. Memang aturan integral ya yang kita pakai ya. Jadi kita dapat 2 per min 6 atau 1 per min 3. U pangkat min setengah tambah 1 setengah. Nah, plus C, karena dia bukan integral tentu ya. Jangan lupa plus C-nya. Nah, sekarang tinggal kita kembalikan lagi U-nya ke fungsi yang awal. Siapa tadi U-nya? U-nya adalah 5 min 9x pangkat 2. Sehingga integral dari 3x per akar dari 5 per 9x pangkat 2, dx adalah 1 per min 3, 5 min 9x pangkat 2, pangkat setengah. Gitu ya, plus C. Nah, sudah. Untuk latihan, seperti biasa, teman-teman silakan dicoba. Ada 5 soal di sini. Kalau memang mengalami kesulitan, silakan kita diskusikan di grup WA. Gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.